hadir untuk berkenan mengisi kalimat rumpang yang pertama. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Bu, dikasih nama ya, Bu Anita nomor 1 ini. Kalau saya percaya bahwa murid ada. Kita semua berdiri dulu ya sebentar ya. Oke, berdiri semua ya, biar gak tegang. Kita nyanyi panjang-panjang dan pendek-pendek. Nah, panjang, pendek. Sambil Julia tertawa. Kalau panjang berarti tangannya gimana? Julia, gini ya. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Saya sudah tahu. Tik, tik. Nah, sekarang ganti lagunya jadi pendek duluan. Ayo, pendek duluan. Nanti baru memanjang. Oke, siap. 1, 2, 3. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek. Panjang, saya sudah tahu. Jadi baik, dimulai dengan kata panjang dan pendek. Pembahasan kita hari ini bisa panjang dan bisa juga pendek. Namun saya yakin rasa penasaran dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini tidak akan terjawab. Kenapa? Karena kalau terjawab kita akan berhenti belajar. Sebenarnya ya udah tahu. Nah, ini adalah slide pertama dari penyajian saya hari ini. Baik, Bu Lia akan membagikan blog note. Nah, kalau tadi Bu Lia pemaparan terlebih dahulu mengingatkan kembali tentang nilai seorang guru. Mana tadi yang gambar love ya? Love? Mana ya Bu? Nah, sengaja blog note-nya disiapin sama Bu Lia berbeda katanya. Giliran Bu Yuli gambarnya cinta. Iya, kenapa cinta? Kenapa tuh Bu Lia? Karena iya, sebelum kita melangkah ke yang selanjutnya, di depan Bapak dan Ibu sudah ada gambar. Nah, beberapa gambar. Sebagai kata penghubung, kalau tadi Bu Lia kalimat rumpangnya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah mimpi peserta didik yang kita akan inginkan di masa depan itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Jadi, iya, satu aja. Bu Lia akan membagikan stick note yang akan Bapak dan Ibu guru tuliskan tentang gambar-gambar yang ada di depan ini. Silakan dituliskan kira-kira ini tuh karakter apa ya yang ingin kita miliki di murid-murid masa depan nanti. Silahkan ditulis, boleh. Nah, belum selesai Bu Lia. Setelah itu Bu Lia silahkan ambil bola. Nah, Bu Lia mau main bola ternyata ya. Sekarang bolanya mana? Nah, 3 aja yang ganjil. Nah, Allah suka katanya yang ganjil-ganjil. Silahkan, jangan istri 3 tapi ya. Ibu. Ya, sudah ditulis. Sudah, ayo, jangan bengong ngeliatin saya, ayo dilihat. Ini gambar 1 kira-kira karakter apa, gambar kedua apa, gambar ketiga apa, keempat apa, kelima apa, keenam apa. Lalu ada kalimat raih mimpi, apa ya hubungannya dengan judul kita hari ini, visi serta profil Pancasila yang ada di kalimat rumpang. Terpesona. Ya, silahkan. Sudah ada yang sudah selesai? Ada? Belum, masih berpikir Bu Lia. Oke, Bu Lia bawa apa? Oh, waduh, apa ini? Ada tulisan murid masa depan. Kita taruh di depannya. Bu Lia pegang taruh. Oke, taruh boleh. Silahkan. Siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai Bu Lia ditempel stick note-nya ke bola. Baik, apa yang Ibu tulis itu adalah mimpi Ibu. Karena sebagai guru pasti sasarannya adalah murid. Pasti kita sudah memiliki tujuan ketika kita datang ke depan kelas membawakan pembelajaran. Pasti pengennya murid saya nanti akan begini, akan begitu, dan seperti ini. Mungkin salah satu yang ada di dalam gambar ini
bisa menjadi mimpi Bapak dan Ibu ketika masuk kelas. Karena semuanya itu adalah berawal dari mimpi, sehingga kita membawanya ke sebuah visi dan misi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ya, ada udah selesai? Bu Idar, silakan Bu Idar bawa ke depan sini, Bu Idar depan. Iya, bawa Bu Idar, Bu Enita boleh. Silakan baris di sini. Bentar dulu, baris di sini dulu. Nafsu banget sih. Oh, belum. Tadi itu mulainya dari mimpi. Satu lagi dulu ya, satu orang lagi. Satu orang lagi. Oke, tadi mimpi, lalu ada target, tulisannya murid masa depan. Terus ada apa lagi kira-kira? Masih berpikir. Teman-teman yang lain masih berpikir. Satu lagi ya. Kayaknya Bu Rizka. Oke, cukup waktunya. Cukup. Nah, silakan ayo Bu Rizka atau Bu Liliana. Oh, Bu Liliana. Oke, silakan. Yuk, ditempel di balonnya. Balon bola. Iya, nggak nempel ya? Oh, keburu ditempel di meja. Kayak dibantu pakai double tip. Ya, tenang Bu. Sebagai guru kita harus bisa berpikir bagaimana menyampaikan materi. Pastinya guru pasti punya banyak ide, ya kan? Selain tadi punya tujuan, lalu punya ide. Oke, setelah ide akan ditampakkan di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang Bu Lia ini ada target ya. Ibu-ibu silakan melemparkan bolanya ke dalam target yang ada. Target yang bernama murid masa depan. Silakan lempar. Hop. Ya. Masih. Gagal, dicoba Gagal. lagi. Ya, boleh dicoba lagi 2 kali kesempatan ya. Silakan. Ya, Ibu maju 1 langkah biar masuk. Nah, oke, lanjut. Iya, udah maju tapi nggak masuk juga. Harus gimana nih? Kesempatan kedua. Coba lagi. Bu Enita sudah masuk. Ya, tepuk tangan dong buat yang sudah mencoba. Terima kasih. Oh, pasti pernah. Ini dia. Nih, kita bacakan terlebih dahulu ya. Bu Yuliana. 1. Dengan iptek membuka wawasan kita. Keren. 2. Siswa dengan ilmu memegang dunia. 3. Murid dengan membaca buku menambah ilmu. 4. Dengan bertindak dan membuktikan kita jadi paham. Keren. Karakter yang tadi disebutkan oleh Bu Lia, berkebun yang tadi kita sudah nyanyikan, profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan. Itu adalah mimpi. Nah, hal yang kita lakukan itu adalah cara kita untuk menggapai itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa visi sekolah adalah menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Betul sekali, dan itu sudah tercermin dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada di Cimuning 3. Karena kita sudah memiliki visi sekolah yang begitu luar biasa dan kita lakukan visi tersebut tercermin dalam misi-misi yang ada, maka saya sebagai guru penggerak mencoba untuk memiliki visi guru penggerak. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi dengan kegiatan guru penggerak ini, karena dengan guru penggerak kita diberi kesempatan untuk membagikan apa yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Nah, baik, ini adalah visi yang saya coba simpulkan terhadap diri saya, bahwa terwujudnya generasi unggul, mandiri, berkepribadian untuk mewujudkan generasi berdaya dan berprofil pelajar Pancasila. Jadi gambar-gambar tadi, baik, terima kasih. Gambar-gambar tadi adalah mimpi saya untuk memiliki murid-murid yang mempunyai kemampuan teknologi tinggi, lalu mempunyai kemampuan nalar kritis, lalu dia juga aktif, mandiri, serta kolaboratif. Nah, semua mimpi itu saya nyatakan di dalam visi saya sebagai motivasi saya, bahwa semua kegiatan
kegiatan yang saya lakukan berdasarkan ini karena saya ingin mewujudkan generasi unggul, mandiri, berkepribadian untuk mewujudkan generasi berdaya dan berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya, silakan. Nah, berikut adalah video karena saya mengangkat tentang kemampuan literasi. Jadi yang saya tampilkan adalah kemampuan intrinsik dari yang kita miliki di SDN Cibubur 3. Jika melihat ini adalah hasil Bapak Ibu ya, di sekolah kita sudah tersedia lingkungan yang sangat literatif. Ada pojok baca, ada mading, ya, dan bacaan-bacaan yang bisa membangkitkan semangat anak. Baik, di kelas juga tidak hanya ada wadah untuk literasi, tapi juga ada wadah pameran untuk anak menampilkan karya kreasinya sehingga dapat memberikan rasa motivasi yang tinggi. Sehingga saya rasa apa yang sudah kita lakukan itu ini termasuk praktik baik dan ini menjadi kekuatan intrinsik dari SDN Cibubur 3 untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mengingat bahwa ternyata hal kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak besar di masa depan. Sama seperti tadi ketika kita mencetuskan ingin ini nih yang ada di dalam kalimat rempang ini itu pasti akan ada bekas di hati bahwa berarti saya harus begini, oh besok saya nggak begini lagi, seperti itu. Benar nggak sih? Ada nggak di hati yang menggelitik gitu, gatel banget ya, kayak pengen batuk gitu ya, gemes ya. Nah, rasa gemes itu kita wujudkan dengan ini, dengan tindakan, dan ternyata tindakan Bapak dan Ibu, pojok baca dan lain sebagainya ini memberi pengaruh yang luar biasa. Di sini ada 2 poin, kita turun. Nah, hal itu menggelitik saya untuk membuat prakarsa perubahan. Karena sebuah mimpi tanpa aksi tidak akan terjadi apa-apa. Jadi saya memutuskan untuk diri saya. Jadi di dalam guru penggerak ini saya diajarkan seperti ini Bapak dan Ibu. Mulailah dari diri sendiri. Jadi adalah ini. Meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui kegiatan satu cerita, satu makna. Ini yang saya bilang adalah reaksi. Jadi setelah saya memimpikan, lalu membuat visi, lalu saya meneliti kekuatan yang ada yang dimiliki oleh Cibubur 3, kearifan lokalnya, lalu saya menentukan prakarsa perubahan yang saya ingin lakukan, yaitu ini, Saca Sekna, satu cerita, satu makna. Nah, kegiatan ini sudah saya share untuk tingkat jenjang terlebih dahulu, yaitu jenjang kelas 6. Jadi Saca Sekna ini adalah sebuah prakarsa perubahan yang mengedepankan kegiatan literasi. Jadi Saca Sekna adalah sebuah kegiatan bercerita yang bermakna. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Kamis di kelas masing-masing. Kegiatan ini diawasi oleh guru kelas. Jadi saya bermimpi bahwa prakarsa perubahan yang saya lakukan ini dapat menjadi wadah anak untuk meningkatkan kreativitas dalam berliterasi. Jadi dimulai dengan cara dia berbicara, membuat kalimat, membuat cerita, baru setelah itu mengerti tentang sebuah cerita. Oke, nah ini adalah beberapa cuplikan dari anak-anak yang sudah melakukan. Ini baru pertemuan pertama ya. Jadi kalimatnya itu ternyata anak belum mampu untuk menyusun secara benar. Boleh kita dengarkan bersama-sama, silakan. Jadi saya mulai dengan mereka mampu menceritakan kegiatan sehari-hari di depan kelas. Jadi ternyata kosakata yang digunakan itu hanya sebatas kalimat yang kurang sempurna, tanpa subjek. Habis itu, setelah itu terus ya, benar kan ya? Nah, jadi ternyata seperti itu. Nah, pada saat saya melakukan Saca Sekna ini, saya menjembatani tentang ilmu kalimat yang lengkap, harus ada subjeknya dan lain-lain. Jadi tanpa terasa, walaupun ini bercerita, tapi sudah ada materi yang disampaikan. Amin. Silakan next. Ya. Pandi. Baik, nah di dalam
selain membagikan tentang visi serta prakarsa perubahan, kami juga diharapkan untuk merintis sebuah komunitas. Nah, karena saya bergerak di kelas 6 tahun ini, jadi tahun ini saya ingin membuat atau punya mimpi membentuk sebuah komunitas yang disebut komunitas berdaya. Nah, ini coba-coba bikin logonya, lalu mencoba garis besar dari komunitas berdaya itu sendiri. Komunitas berdaya adalah sebuah komunitas yang memiliki anggota tidak hanya pendidik, namun juga masyarakat umum yang mau berkontribusi dalam dunia pendidikan. Adapun kegiatan yang ada adalah Senin Semangat, terdapat kegiatan literasi dan sarapan semangat, Rabu Ngebut, terdapat berbagi praktik baik yang telah dilakukan selama 1 minggu ke belakang.